anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismu. Kenapa dia dibaca bi'sal ismu? Dalam pembahasan ilmu gharib muskilat, dia ini termasuk bacaan naql. Naqlun artinya apa? Naqlun pemindahan bunyi alif atau hamzah wasal, bukan alif, hamzah wasal kepada huruf sebelumnya, gitu Pak ya. Jadi pengertiannya adalah nakal itu memindahkan hamzah wasal kepada huruf sebelumnya. Bisalismu, itu ya, memindahkan alif wasal, boleh alif wasal, hamzah wasal boleh ya, kepada huruf sebelumnya, disebut naqlun, nakal ya. Hanya berada di surah Al-Hujurat ayat 11. Berlaku nggak di surah-surah yang lain atau di posisi yang lain? Bisa diberlakukan, tapi sudah beda riwayatnya. Untuk bacaan yang sering kita baca setiap hari, versi bacaan yang kita baca ini namanya riwayat Hafiz an Asim, riwayat Imam Hafiz an Asim dari jalur Imam Asim. Itu Pak ya. Dari riwayat Imam Hafiz an Asim, nakal yang dipindahkan bunyi huruf alif atau hamzah wasal kepada huruf sebelumnya hanya di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Kalau di riwayat-riwayat yang lain itu bisa di luar di selain surah Al-Hujurat. Ya, bentuknya sama, nakal juga, memindahkan huruf atau alif hamzah atau hamzah wasal kepada huruf sebelumnya. Bi'salismu, namanya apa Pak? Nah, di ini iya betul, ilmu gharib, tapi babnya bab nakal, pemindahan. Nakal artinya apa? Memindahkan hamzah wasal kepada huruf sebelumnya atau alif wasal kepada huruf sebelumnya. Itu Pak ya. Dan ingat, posisinya hanya di surah Al-Hujurat. Cara bacanya bi'salismu, bukan dipanjangkan bi'salismu, bukan, tapi bi'salismul fusuqu. Tulisan aslinya adalah bi'sal ismu. Kelihatannya tandanya juga dijauhkan alifnya. Dan katakannya juga dijauhkan. Begitu. Jauh berapa? Apa ya? Dari tulisannya Nggak ada bedanya. Beda-beda versi Pak ya. Kalau menurut saya sama aja. Kalau menurut saya, cuma yang perlu kita ketahui, di kalimat inilah ada bacaan gharib muskilat yang bernama naqlun ya, naql ya. Artinya tadi memindahkan hamzah wasal kepada huruf sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat tulisannya, apa bedanya dengan fusuku ba'dal iman? Apa bedanya? Kan sama tulisannya kan, ba'dal iman. Ya, jarak mungkin tadi yang Pak Limin bilang itu ada perbedaan sedikit. Alifnya terlalu jauh dari huruf sa. Mungkin hanya tulisan saja Pak Limin. Kemudian di ba'dal iman ini kita lihat alifnya sama posisinya. Ba'dal tulisannya sama.
Tapi ada tanda sukun. Tanda sukunnya yang membedakan di situ. Ya kan? Iya. Ba'dal iman, al-iman ada sukunnya. Bi'sal ismu ada sukunnya nggak alif lamnya? Tidak ada. Ya. Itu saja yang membedakan. Secara tulisannya sama. Ya. Bi'sal isman nggak ada samsia, nggak ada kemaria, hilang semuanya. Iya. Bisalismu. Nggak ada kemaria dan nggak ada samsia. Berubah, tajwidnya hilang. Tidak ada tajwidnya, hanya diganti dengan nakal. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bisalismu. Coba ya. Ismun. Maksudnya Bisalismu. bi'salismu. Bisalismul. Bisa nggak ada bisa ismu. Nggak boleh bisa ismu Pak, ya. Bukan bisa ismu, bisa lis. Lam alif huruf lam, lis bukan is. Gitu Pak ya. Kalau Pak Eko kayak diingatnya Iis dari diingat Iis terus Pak. Ada berapa ini Pak Ustaz? Hanya Oh, cuma ini aja? iya, Aku aja? satu aja. Nakal dalam Al-Quran hanya satu. Dalam riwayat Imam Hafs an Asim. Tapi riwayat yang lainnya ada juga. Bisa di surah-surah yang lain, maksudnya ada di surah-surah yang lain, terjadi di surah lain. Kalau di riwayat Hafs an Asim hanya nakal di sini posisinya. Iya, tadi yang saya bilang. Karena kita pakai bacaan riwayat Hafs an Asim, jadi harus dihafal posisinya. Surah Al-Hujurat ayat 11 di kalimat bi'sal ismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Insyaallah jelas Pak ya? Ya Pak. Allah Pak. Dan ini surah Al-Hujurat ini terjemahannya luar biasa Pak kalau kita baca ya. Apalagi ayat 12. Orang yang mengolok-olok, yang menggunjing saudaranya sendiri seperti apa Pak? Memakan bangkai. Seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Dahsyat ya artinya tuh. Dahsyat. Jadi orang yang menggibah, orang yang menggunjing, ya, mengolok-olok, ini satu ini Pak ya, satu paket nih. Menggunjing, menggibah. Nah, beda lagi kalau menceritakan kebaikan, itu bukan menggibah namanya. Satu paket ini dibahas dalam satu ayat ini, ayat 12. Ayat 12 dahsyat nih terjemahannya. Menggunjing saudaranya sendiri seperti menggunjing orang lain seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Mayit itu boleh kita bilang bangkai, betul Pak ya? Betul. Memang bangkai, ya kan? Baik, mohon maaf, baik manusia atau binatang yang sudah wafat sama kan namanya? Sama Pak. Sama. Makanya ini guyonan aja Pak ya, guyonan. Kita materi tajwidnya insya Allah pekan depan lagi Pak ya, karena udah lihat jam 7 nih.